Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul makalah Tinjauan Umum Etika, Hukum dan Profesi dari mata kuliah Etika, Hukum dan Profesi. Yaitu saya sendiri adalah Siti Nadia Maila dengan NIM 2055201111031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fikri Aditya dengan NIM 20552011101006. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis etika dan fungsi serta manfaatnya. Di sini saya juga melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengertian etika. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku manusia. Ini mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan yang membimbing tindakan kita, serta bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar. Etika membantu kita memahami dan mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan-tindakan kita dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan moral. Dalam masyarakat, etika juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku individu maupun kelompok. Dan materi yang kedua yaitu istilah etika. Istilah etika merujuk pada kajian tentang prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Etika melibatkan pemikiran kritis dan refleksi tentang tindakan dan keputusan moral, serta bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai seperti keadilan, kebaikan, kebenaran, dan tanggung jawab. Etika juga mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan-tindakan kita terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Dalam bidang etika, terdapat berbagai pendekatan dan teori, seperti teori deontologis, etika yang memberikan pandangan berbeda tentang cara menilai kebaikan moral dan perilaku yang tepat. Etika merupakan landasan penting dalam pengambilan keputusan moral, serta berperan dalam membentuk norma-norma sosial dan aturan-aturan hukum dalam bermasyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Fikri Aditya, tapi sebelum itu saya akan mereview pertanyaan dari hasil presentasi tanya jawab kami di pertemuan 1 kemarin, yaitu dari kelompok 7 dengan pertanyaan bagaimana kalau dia menerapkan etika sosial daripada individual. Dan pada saat itu kami menjawab tidak bisa, karena kita harus mendahulukan etika individual lalu etika sosial, di mana etika individual itu adalah etika kepada diri sendiri dan etika sosial itu adalah kepada orang lain, tentang semisalnya aturan-aturan bermasyarakat maupun aturan dalam suatu tempat. Terima kasih. Oke, langsung saja ke jenis etika. Itu ada etika deskriptif. Etika deskriptif ini etika yang melenah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya.
Kemudian ada etika normatif, etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Kemudian ada etika umum. Etika umum itu ialah etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak secara tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat diandalkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Dan ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan yang bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara teori prinsip-prinsip moral dasar. Kemudian ada etika profesi. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis, secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi itu. Kemudian langsung ke fungsi dan manfaat etika. Fungsi etika itu yang pertama ada hati nurani, paling mengetahui, paling mengungkapkan perbuatan individu melanggar etika atau suatu etika. Yang kedua, fungsi etika itu untuk mencegah kan suatu masalah dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, itu mampu melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang merugikan, memperlakukan manusia secara adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, menjaga keberhasilan. Yang keempat, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kelima, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang keenam, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana. Manfaat etika itu ada 4. Yang pertama, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab dan dapat digunakan sebagai pedoman. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi dan membuat ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan serta dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Kesimpulannya, etika secara umum dipahami sebagai refleksi kritis terhadap moralitas tindakan manusia. Etika juga merupakan salah satu cabang besar dalam filsafat. Etika memiliki beberapa cabang besar dalam prinsip yang mendasari. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah, perbuatan, atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.